Malam yang hening di Bali, angin pelan menyapa dedaunan. Di antara suara alam itu, ada cerita tentang seseorang yang tumbuh bukan dari kemewahan, tetapi dari kesederhanaan. Bukan dari sorotan, tetapi dari pengabdian yang panjang dan sunyi. Saya, Ketut Branayoga, mengajak Anda malam ini untuk mengenal lebih dekat seorang putra daerah yang kini berdiri di posisi penting, namun tetap menapak tanah yang sama dengan rakyatnya. Dialah I Ketut Sudarsana. I Ketut Sudarsana bukan lahir dari keluarga besar dengan kekuasaan. Ia tumbuh dari keluarga yang sederhana, yang mengenal arti kerja keras, yang memahami arti makan dari hasil keringat sendiri. Di masa kecilnya, ia tidak mengenal kemudahan. Tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Tidak semua jalan terasa lapang. Namun justru dari itulah karakter itu ditempa. Kesederhanaan mengajarkannya untuk tidak berlebihan. Keterbatasan mengajarkannya untuk tidak menyerah. Dan kehidupan mengajarkannya untuk selalu melihat ke bawah, agar tidak lupa daratan ketika nanti berada di atas. Apa yang membuat sosok ini berbeda? Bukan hanya jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, tetapi cara ia memaknai jabatan itu. Bagi I Ketut Sudarsana, jabatan bukanlah tempat untuk dilayani, melainkan ruang untuk melayani. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak bicara, namun ketika berbicara ada isi, ada arah. Ia tidak mencari panggung, tetapi hadir di tengah masyarakat. Di Banjar-Banjar, di desa-desa, mendengar tanpa menghakimi, berbicara tanpa meninggikan diri. Ada satu hal yang jarang dimiliki banyak pemimpin hari ini. Ia tidak lupa asalnya. Di tengah masyarakat, ia bukan hanya ketua DPRD. Ia adalah anak Gianyar yang pulang, yang duduk bersama, yang bisa diajak berbincang tanpa jarak. Ia mengerti denyut kehidupan rakyat kecil karena ia pernah berada di sana. Dia tahu bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya berharap, dan bagaimana rasanya menunggu perubahan. Dan mungkin itu sebabnya setiap langkahnya terasa lebih membumi. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling kuat menahan diri untuk tetap rendah hati. I Ketut Sudarsana menunjukkan bahwa pemimpin
tidak harus keras untuk didengar, tidak harus besar untuk dihormati. Cukup jujur, cukup konsisten, cukup hadir di saat rakyat membutuhkan. Saudara-saudara, kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin cepat sampai, ingin langsung di atas tanpa mau melewati proses. Namun kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa perjalanan panjang, luka, lelah, dan doa, itulah yang membentuk pemimpin sejati. Malam ini, saat kita menutup hari dengan segala kesibukan, coba kita renungkan, di balik jabatan ada manusia, di balik kekuasaan ada perjalanan panjang yang tidak semua orang tahu. Dan di Gianyar ada seorang anak desa yang tetap menjadi anak desa meski kini duduk di kursi terhormat. Iketut Sudarsana mengajarkan kita satu hal yang sederhana, bahwa setinggi apapun kita melangkah, jangan pernah lupa tanah tempat kita pertama kali berpijak. Karena pada akhirnya yang dikenang bukanlah jabatan, tetapi jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Saya Ketut Dana Yoga pamit. Semoga kita semua bisa belajar menjadi lebih manusia sebelum menjadi apapun. Selamat malam, Bali.